selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yerdi Wike, saya adalah mahasiswi GITS, dan kami ada program menghafal ayat firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020, saya akan menghafal di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-37. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-37. Saya akan membacanya terlebih dahulu. Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh?" Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Sekali lagi, Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh?" Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Saya akan mencoba untuk menghafalnya. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-37. Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh?" Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Sekali lagi saya akan mengulanginya. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-37. Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh?" Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Ya, demikian ayat hafalan kita pada hari ini, dan saya akan sedikit mereview ayat hafalan kita beberapa hari yang lalu yang terambil di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 yang ke-11 berbunyi, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saya akan mencoba untuk mereviewnya kembali. Di Matius pasal 3 ayat yang ke-11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya, benar. Saya akan mengulangi sekali lagi. Di Matius pasal 3 ayat yang ke-11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku Saya akan mengulangi sekali lagi. Di Matius pasal 3 ayat yang ke-11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yaitu di Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Dan saya akan mengulang lagi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Saya akan mengingat kembali ayat hafalan kita yang beberapa hari yang lalu di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Saya akan membacanya terlebih dahulu. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Sekali lagi, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saya akan mencoba mengingatnya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, benar. Saya akan mengulangi sekali lagi. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya. Kita akan kembali
melihat di Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. Kolose pasal 2 ayat yang ke-12 berbunyi, "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati." Saya akan mencoba untuk mengingatnya kembali di Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati." Ya, benar, saya akan mengulanginya sekali lagi di Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati." Ya, itu di Kolose pasal 2 ayat yang ke-12. Kita akan membuka lagi di Efesus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-5. Efesus pasal 4 ayat yang ke-5 berbunyi, "Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan." Satu Tuhan di Efesus pasal 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya. Kita akan membuka satu ayat terakhir lagi di 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Saya akan membacanya terlebih dahulu. "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, saya akan mencoba untuk menghafalnya di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Berbunyi, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi..." Masih salah? Saya akan membacanya lagi. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Oke. "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Iya, benar. Sekali lagi saya akan mengulanginya di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Ya, demikian ayat hafalan kita hari ini dan review ayat hafalan kita yang beberapa hari yang lalu juga. Kiranya dengan kita rajin menghafal ayat firman Tuhan bisa menambah wawasan kita tentang firman Tuhan. Dan kebetulan yang saya hafal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat firman Tuhan yang saya hafal pada hari ini. Itu adalah ayat-ayat yang mengenai baptisan ya. Iya, ayat-ayat yang mengenai baptisan. Oke, saya Yerli Wike mengucapkan terima kasih buat Anda yang telah menonton. Dan saya mengucapkan juga selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan Maranatha.